Tapi sebelum itu silakan ketua kelas untuk pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Siap belajar? Ya. Ya, coba dilihat sekitarnya, adakah sampah atau di sekitarnya. Kalau bukunya belum dikeluarin, silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, Ibu absen dulu ya. Aisyah, Almira, Aska, Bentin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau menjadi dirijen atau pemimpin lagunya? Oke, Bentin silakan depan. Tepuk tangan dulu untuk Bentin. Semuanya silakan berdiri. Masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang sengketa blok ambalan. Gimana sengketa blok ambalan itu terjadi oleh negara apa aja? Malaysia dan Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sengketa blok ambalan. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu di mana melalui PPT dan video pembelajaran nanti anak-anak sekalian bisa mengidentifikasi cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan tepat. Jadi nanti ada beberapa cara-cara sengketa damai yang akan kita pelajari di slide berikutnya. Sebelumnya udah tahu sengketa? Apa sih arti sengketa? Sengketa, perebutan, apa lagi? Perselisihan, apa lagi? Sengketa. Jadi sengketa internasional itu adalah perselisihan antara dua negara atau lebih yang menyangkut kepentingan hukum, wilayah, politik, ekonomi atau lainnya, di mana sengketa ini dapat mengancam perdamaian dunia. Misalnya kemarin kita belajar tentang sengketa blok ambalan. Itu perselisihan yang terjadi antara negara Malaysia dan Indonesia. Itu pengertian dari sengketa internasional. Kalau negosiasi, ada yang tahu nggak? Negosiasi itu apa? Negosiasi, siapa yang bisa berpendapat? Angkat tangannya. Betul, boleh. Negosiasi itu tidak perlu melibatkan pihak ketiga dan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak yang terkait. Oke, jadi negosiasi, benar apa yang dikatakan Zahratul tadi, bahwasanya negosiasi itu adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi sengketa itu penyelesaiannya dilakukan oleh dua negara saja. Misalnya negara apa kemarin? Malaysia dengan Indonesia melakukan suatu negosiasi tanpa adanya pihak ketiga. Itu namanya negosiasi, di mana ciri-ciri negosiasi itu yang pertama dilakukan langsung antar pihak yang bersengketa, misalnya antara Malaysia dan Indonesia. Terus tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi pada saat perundingan itu hanya dua negara saja yang melakukan sengketa. Tidak ada pertanyaan, kita tonton video ini. Oke, silakan disimak. Pengertian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia utamanya di dua hal, dan apakah nanti jika memang dulu apakah ada target waktu tertentu untuk menyelesaikan sengketa Malaysia yang diambil. Jadi komite-komite untuk membahas masalah-masalah perbatasan itu juga terkait dengan instansi-instansi lain
kementerian-kementerian lain, terutama kementerian. Dari video pembelajaran tadi kira-kira apa yang kalian dapatkan? Aisyah, coba Aisyah apa? Hasil video yang kita tonton tadi hasilnya apa? Jadi hasilnya itu cara penyelesaian masalahnya itu dengan cara kekeluargaan, dengan cara baik-baik. Bukan untuk Aisyah. Oke, benar. Jadi dalam video pembelajaran tadi bahwasanya kedua belah pihak antara Malaysia dan Indonesia ingin agar sengketa yang terjadi antara dua negara ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Silakan dibuka handphonenya, kita main. Bisa? Bisa? Bentar. Diskusi kelompoknya itu sesuai setelah dibagikan kemarin. Oke, sekarang silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Oke. Ada teh pada. Ya, betul tidak? Ayo semua aku satu kelompok silakan scan satu device saja. Silakan scan satu kelompok satu device saja. Sudah muncul tampilannya gini. Oke, LKPD-nya itu berisi materi kita pelajari hari ini tentang cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Jadi silakan nanti diisi kelompoknya berapa, kelas berapa, dan nama anggotanya. Setelah diisi identitas kelompoknya, tujuan pembelajaran itu melalui diskusi kelompok dan media terkunci, peserta didik itu mampu menganalisis cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan benar. Adapun petunjuk pengerjaannya, di mana baca instruksi secara seksama. Jadi peristiwanya silakan di-scan dan dibaca dulu peristiwanya. Kalau sudah dibaca dari hasil scanan ini, baru jawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Kalau ada yang bingung atau ditanyain boleh ya.
Dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas anggota PD Pendidikan Pancasila kelas 11 mengenai cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Yang lain perhatiin ya. Kali ini yang akan menjawab pertanyaan pertama yaitu analisislah cara penyelesaian sengketa internasional yang pernah digunakan oleh Indonesia dan Malaysia dalam memenangkan sengketa Blok Abrah dan dilakukan dalam cepat. Sementara Mahkamah Internasional menjamin keputusan yang mengikat secara hukum. Solusi yang paling menguntungkan bagi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Blok Abrah adalah melalui diplomasi bilateral dan perundingan yang didukung oleh argumen hukum yang kuat berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS tahun 1982. Di akhir presentasi kami ini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Oke, ada nggak yang mau bertanya ke kelompok 4? Jelas penjelasan dari kelompok 4? Jelas. Oke, kalau jelas silakan ikut. Jadi wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi tadi, bahwasannya apa? Cara-cara penyelesaian sengketa yang memungkinkan untuk dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Dengan cara ada yang arbitrasi, terus negosiasi, ada arbitrasi, terus apa lagi? Ada konsiliasi. Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi mengenai sengketa Blok Abrah. Ada yang mau ditanyain terkait materi kita hari ini? Tidak ada. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Bella, silakan. Simpulan ada apa aja? Ini kesimpulan dari hari ada 5 dari Tangan dulu untuk Bella. Oke, jadi materi kita hari ini berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Ada 5 cara penyelesaian sengketa. Ada negosiasi, terus ada mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan adjudikasi atau peradilan internasional. Oke, untuk memperdalam pengetahuan kalian, silakan secara individu mengerjakan soal evaluasi. Silakan secara individu mengerjakan soal secara evaluasi mengenai materi kita hari ini. Kelihatan? Silakan di-scan. Silakan.
Ambalan. Jadi silakan dipelajari di rumah tentang materi penyelesaian sengketa blok Ambalan. Paham? Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.